Melalui perjalanan waktulah kita akan belajar dan melihat seperti apa dan bagaimana perubahan itu terjadi. Sahabat, agak sedikit asing di telinga kita mungkin mendengar kalimat ini, tapi ini adalah kebenarannya. Membawa kematian Yesus adalah proses perjalanan hidup kekristenan yang harus benar-benar terjadi dan berlangsung di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan karena itu, kita pun harus berani untuk mendefinisikan ulang hal-hal yang mungkin selama ini sudah kita anggap sebagai sesuatu yang final. Dan definisi ulang itu harus berimplikasi di dalam kehidupan kita, harus bertalian langsung dengan hidup dan berdampak dengan karakter kita. Dan dalam hal inilah sahabat, kita dapat menemukan kebenaran yang selama ini mungkin pengertiannya masih belum jelas atau terkesan kabur. Misalnya, seperti ayat berikut ini. Membawa kematian Yesus di dalam hidup atau tubuh kita. Bahwa kita telah mati, hidup kita tersembunyi dalam Yesus Kristus. Atau termasuk di dalamnya tentang kelahiran baru, hidup baru di dalam Allah, dan menjadi anak-anak Allah. Sahabat, kalimat dan kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang seringkali sulit untuk dapat dipahami. Sahabat, menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah serta dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus bukanlah hal yang sederhana. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sahabat, setelah menjadi Kristen, secara fisik dan lahiriah kita memang tidak berubah. Tetapi secara kodrat di dalam manusia batiniah, kita harus berubah. Manusia lama kita harus benar-benar dimatikan atau ditiadakan. Karenanya sahabat, kita harus memahami kebenaran ini dengan benar. Bahwa masa kehidupan kita merupakan proses bagaimana kita betul-betul menjadi manusia baru. Sehingga sisa-sisa manusia lama yang ada dalam diri kita benar-benar hilang. Manusia baru inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ini tidak terjadi secara otomatis atau terjadi dalam satu malam. Proses perjalanan menjadi anak-anak Allah harus melalui perjalanan waktu yang sangat ketat. Kalau diikuti hari per harinya mungkin tidak kelihatan. Bahkan dalam kurun waktu 1-2 tahun pun, proses perubahan ini belum akan kelihatan. Ini sama persis seperti perkembangan jasmani dari manusia. Perkembangan fisik anak tidak bisa diukur setiap hari. Namun kalau sudah 5-10 tahun, perkembangan dan perubahannya barulah kelihatan. Dalam konteks ini, untuk berkembang dan bertumbuh, yang dituntut adalah ketekunan sahabat. Ketekunan, karena hanya dengan ketekunan yang berkesinambunganlah akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Sahabat, harusnya fokus dan agenda utama dalam kehidupan kita adalah mengubah manusia lama ini. Melalui berbagai macam pengalaman dan peristiwa dalam kehidupan kita, kita akan melihat gejala-gejala perubahan di dalam jiwa kita. Misalnya, ketika kita sedang berkendara dan disalib, bagaimana reaksi kita? Apakah masih sama seperti dulu? Ketika kita melihat barang-barang yang dahulu menjadi kesukaan kita, bagaimana dengan sekarang? Pada waktu kita dipuji, dilukai, atau dihina, bagaimana reaksi kita? Dan itu semua sahabat bisa kita rasakan. Kita dapat merasakan perbedaan kita yang dahulu dan kita yang sekarang. Kenapa sangat penting bagi kita untuk mengarahkan fokus kita untuk mengubah manusia lama? Karena ini yang akan menggiring hati kita untuk tidak berorientasi kepada dunia. Sebagai dampaknya, akan ada kerinduan di dalam hati untuk benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, kita juga akan bersemangat dan bersedia untuk mematikan manusia lama, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sahabat, untuk hal ini, orang percaya diharapkan bukan hanya sekedar baik, melainkan benar-benar menjadi manusia baru yang standar moralnya adalah Yesus sendiri.
Sahabat, harapannya kebenaran ini dapat memotivasi kita bersama untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Membantu kita juga untuk menyadari kembali bahwa masa kehidupan kita merupakan proses bagaimana kita betul-betul harus menjadi manusia baru, sehingga sisa-sisa manusia lama kita benar-benar lenyap. Manusia baru inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Biar kebenaran ini pun memupuk kecintaan kita kepada Allah dan juga kerinduan untuk berubah meskipun kita masih belum sempurna. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like serta share ke akun media sosial kalian sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita.